ngapain sih? Kan kalian jadi bilang nggak ikut di M2 kan? Iya. Jadi lagi ngapain nih Ivo sekarang? Lagi ngurusin Goa. Bersih-bersih. Gua tombak lu ya, Ci. Lagi ada rencana mau renovasi Goa gitu. Lagi bersih-bersih gua. Jadi Semua anak-anak ada di gaming house deh. Di Goa ada. Oh udah di ada Goa semua. Berarti mereka sebutannya Goa sekarang ya. Berarti kita gaming house kita sebut sama gaming house sama dengan Goa ya. Oke. Nah, tapi untuk sekarang nih, Je. Lu di Goa beserta anak-anak lain ya, adaptasinya gimana sih? Atau kan kalian emang udah kenal mungkin jauh lebih lama gitu. Adaptasinya gitu. Adaptasi ya tinggal di GH bareng, ngobrol-ngobrol kan, terus jadi tahu keseharian masing-masing, tahu sifat karakter masing-masing. Ya itu adaptasinya. Dan kalau udah itu di luar in game ya. Kalau udah di in game kita balik lagi bahas gameplay masing-masing kan beda-beda. Kayak gua rasa gameplay gua yang di tim sebelumnya itu sama yang di sini udah harus dirubah lah karena nggak masuk. Maksudnya kayak ya perlu ada yang diadaptasi. Oke. Mantap. Jadi ini fix ya playernya buat MPL season 7 ya ini ya? Nggak, belum. Hah? Belum? Nanti aja. Itu nanti aja. Oh, itu nanti aja. Nanti. 5 menit lagi baru dijawab. Kaget loh, Bude. Enggak 5 menit sih. Ntar pas begitu udah roster lock kan biasa kan diupload. Nah, itu yang bakal main. Kalau sekarang nih nggak ada yang fix main, nggak ada yang apa. Pokoknya kita di sini juga masih latihan juga. Di Goa kita latihan juga walaupun di Goa kan. Ada sinyal. Kencang kemarin baru masang tower gitu Mas baru masang. Boleh. Siap. Nah, kita mau tanya langsung ke Udil. Jangan jawab nggak tahu ya. Itu bukan jawaban. Oke? Kalau kamu gimana, Dil? Ini kan pertama kalinya kamu bakal tarung atau tanding di M2 World Cup. Kali kedua diadakan, kamu udah masuk. Apakah ada beban atau ya udah biasa aja? Gimana, Dil? Tapi kalau misalnya dibilang beban enggak lah. Malah justru jadi semangat dan Penasaran karena Udil juga pastinya kita udah sama-sama tahu kalau Udil juga sering berkiprah di kancah internasional ya, walaupun tapi ini beda lagi nih World Cup yang kalau kemarin mungkin se-Asia atau gimana, tapi ini ada World Cup dari seluruh dunia juga. Udil nikmati aja katanya ya. Penasaran juga Udil. Supaya titleku semua tercapai, MPL, Piala Presiden, MSC, MPLI, ada amatir juga, tinggal World Cup ya, mungkin itu udah jadi satu title penutup. Pengen nyabet semuanya jadi Udil ya. Ya, stiker juga udah kan aman. Stiker siap. Stiker juga udah ada ya udah. Ya. Dil, tapi yang paling kamu khawatirin apa sih di M2? Khawatirin kayaknya sesuatu hal yang gak terduga, kayak mungkin tiba-tiba ada masalah dari masing-masing keluarga si player, atau mungkin ada kendala yang gak terduga dari koneksi atau segala macamnya. Yang jelas semua hal yang kita nggak bisa kalkulasiin itu harus ditakutkan lah. Iya, kadang hal-hal force major yang kayak begitu juga kadang ada di hari H, padahal kita nggak pengen gitu ya Bude ya, tahu-tahu yang kayak gitu, yang hal tak terduga kayak gitu nongol juga, serem. Tapi mudah-mudahan lah kita doakan semuanya lancar-lancar aja dari tim-tim Indonesia nih ya, amin. Tapi Udil ada yang spesial nih, ada pertanyaan dari Mas Retsi dari One Esports Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah rencana Udil pasca M2 apa? Andai juara M2 itu Udil artinya udah juara semua turnamen resmi MLBB kan? Jadi kamu udah dapetin semua, setelah itu Udil mau ngapain sih? Iya, buka warung kah apa gimana? Kan nggak tahu loh rencana orang Bude. Orang nanya loh. Warung ya, bisa juga. Nasi rasa shadow kill. Pedes, sakit. Bodoh. Apa Dil? Udil loh. Back to back-nya mungkin back to back dapat stiker, back to back dapat MPLI, back to back dapat Piala Presiden, back to back Piala MSC, back to back MPLI, back to back M3.
Oke. Pokoknya dia belum mau beralih, mau jadi pro player. Berarti belum ada ini ya, belum ada kayak udah habis ini aku Mau cukup pensiun gitu ya? Nggak ada ya kayak gitu Masih ya? muda, Bu. Masih muda. Masih muda, baik. Masih muda, Bu. Ingat, antum dipanggil ibu, tua ya. KTP tunjukin 40. Udil tuh separuh umurmu. Ya nggak disebutin dong. Maaf ya, nggak apa-apa. Ngawur kan? Udil kita tanya nih. Dil, jawab cepat ya. Jawab cepat aja nih, Dil. Dan mikir, Dil. Jujur nih ya, jujur. Misalnya, kalau EVOS ikut di M2 ini, mereka bisa bertahan nggak sih? Kalau misalkan ngomongin jujur, EVOS tuh kuat ngap. Dan dibilang bertahan, kayaknya bukan cuma bertahan, bisa jadi juara, bisa mereka. Oke. Terus nanti kalau EVOS juaranya alter ego kemana? Jadi kamu nggak pede ketika lawan EVOS nanti? Misalnya EVOS dibilang nggak pede, ya pede, cuman kan ini lagi ngomongin jujur-jujuran kan. Tadi Lau nanya ya kan berarti kan kalau ada EVOS di M2 ini ada alter ego, ada hierarki. Terus kalau kamu bilang EVOS yang bakal menang, terus kamu gimana? Bukan bakal menang, cuman punya kemungkinan untuk menang. Punya kemungkinan. Oh, ya baik. Bukan pasti. Emang sih strongan dari para playernya, tinggal gimana nyatuin chemistry-nya. Iya. Apalagi bareng mantannya Udil juga kan di situ ada. Iya, ada juga di sana. Make you. Oke, sementara itu Dil, misalnya nih ada peluang alter ego mungkin bakal ketemu Ararki nih ya di M2 nanti gitu. Tapi menurut Udil sendiri permainan Ararki ada perkembangan atau ya gitu-gitu aja Dil hingga kemarin bisa pertandingan dengan cukup cepat gitu dari alter ego. Banyak banget perkembangan mereka ngap, dimulai dari latihannya, terus dimulai dari giatnya. Gua merhatiin juga dan dapat banyak info dari penonton-penonton. Kayak maksudnya fans-fans mereka, Dil hati-hati sama Rerki, mereka udah latihan lagi. Dan yang paling terpenting nih yang harus digarisbawahi itu ada orang yang sama-sama naik denganku, orang yang ngebantu aku bisa ada titik ini juga, orang yang satu lane denganku, komboannya bareng semuanya sama aku, beneran kayak setengah jiwa lu tuh ada di RRQ Psycho itu ngebikin bukan sedikit malah bener-bener bikin aku pusing lah. Karena ya lawan dia hampir bisa dibilang lawan diriku sendiri, dia udah tahu seluk-belukku. Kami udah hampir 2 tahun mungkin sama-sama, bahkan sama Max sekalipun atau sama Tian sekalipun aku lebih lama sama dia. Oke, berarti Psycho bisa jadi nanti jurus juga untuk Ararki di saat mana tahu bertemu dengan alter ego ya. Tapi ya cuman kalau misalkan Psycho main ya berarti gua tinggal nggak main aja. Gimana? Apa Dil? Iya, kalau misalkan Psycho main gue tinggal nggak main aja. Oh, nggak gitu kok. Nggak gitu dong, ya. Kayaknya ya, tapi menurutku Psycho juga pasti ada ketakutan kayak gitu ngelawan Udil nggak sih, Dil? Ya mungkin iya, cuman itu ya harusnya cuma aku sama Teguh doang yang tahu lah. Ada apa ini? Kenapa mereka berdua? Kamu jadi lebih baik pilih nggak main serius kalau ada Psycho? Serius, Dil? Ini heboh loh ntar ini. Itu sih tergantung nasi uduk udah ini nih. Dil, yang bener Dil. Dil, yang bener loh ya. Dil. M2 Dil. Itu udah nge-WA lo di bawah tuh udah megang handphone. Dil, lu yang bener katanya. Oke lah kalau gitu. Ini kita coba flashback lagi deh sama LG deh. Ji. Waktu itu di saat LG masih bermain, waktu itu kan untuk Ararki, pernah ada ungkapan kayak faktor kekalahan Ararki itu karena kelelahan ya kalau nggak salah ya. Benar apa nggak sih? Kapan tuh? Ini kalau kita flashback ke M1. Oh iya karena sebelumnya Ararki itu nggak salah harus lawan Todak dulu deh, BO5 nggak salah. Terus udah abis itu menang kayak 2-3 jam setelah itu lawan EVOS di final BO7. Itu pecah banget tuh rasanya itu ya di dalam sini ya gitu. Ya kalau mungkin kita ngelihatnya di luar pertandingan mungkin kayak nggak pengaruh, cuman begitu kita
main, terus kayak udah ke bawah ke bawah beberapa match kayak fokusnya pasti turun, konsennya pasti agak susah gitu. Tapi jadi Percaya ini nggak loh. percaya. Nah, kalau Iya, itu percaya mungkin nggak menjadi percaya salah bakal satu pengaruh. faktor ya, LJ. Waktu Iya. kelelahan juga. Tapi ada yang bilang juga drafting EVOS waktu itu sangat kuat. kuat. Jadi menurutmu sendiri ya, mana yang lebih mempengaruhi kemenangan dari EVOS waktu itu dan kekalahannya RRQ pas di M1? Apakah dari draftingannya EVOS, Yap. gameplaynya EVOS, atau memang dari internalnya RRQ sendiri? Ya mungkin karena kecapean jadi fokus ke draft pun udah kurang gitu kan. Terus dari gameplay juga mungkin jadi lebih pengen cepet-cepet menang, nggak sabar karena dilihat ke belakang sana kalahnya gara-gara itu nggak sabar. Oke. Itu kalau dari LG. Itu dari LG. Iya. Saksinya ada yang lain, ada saksi lain. Ada kita lagi ada. bedah perkara. Ya, kita lagi bedah nih ya. Ada coachnya waktu itu. Acil. Ada coachnya, Coach Acil ya. Iya. Oh, di saat M1 waktu itu setelah tadi penjelasan LG itu benar-benar ngaruh nggak sih, Cil? Emang apakah itu faktor penentunya juga? Gimana ya jelasinnya? Udah, nggak usah pakai filter, Cil. Langsung aja, Cil. udah berlangsung, udah lama. Udah lama, Dikasih Cil. tahu Udah nggak lama. apa-apa. Nggak apa-apa. Karena Udah beda tim kalau juga. dari pribadi itu lebih ke ini sih, ya faktor kecapean tuh memang faktor utama gitu, major faktor lah. Tapi yang utama ya itu mempengaruhi ke semuanya gitu. Jadi dari situ ngaruh ke ya tadi yang LG bilang itu benar, rasa ingin menang pengen cepat, dan menurutku ngaruh lah ke mentality player yang lain juga, mood-moodnya dan lain-lain. Itu kan kayak emang agak aneh soalnya kayak tiba-tiba pertandingannya BO5 dan BO7 itu nggak masuk akal menurutku. Itu sih yang kayak ya jadi salah satu minor faktornya di sana lah. Ya major faktornya itu kecapean lah, cuma minor faktornya itu kayak turnamennya kenapa bisa banyak BO-nya gitu. Oke. Dan selang waktunya itu mungkin yang kita dulu sempat protes juga kayak kita butuh waktu lebih lama dikit untuk istirahat, cuman nggak bisa gitu. Oh iya sih, best of 5 mungkin kalau kita ranked biasa tuh ya kuat gitu, tapi kalau turnamen kan semuanya Ya kan harus biasanya juga di dikerahkan. kompetisi itu kan biasa best of 3, best of 3, best of 3, final best of 5. Iya, cuma Ini itu ternyata, beda. best of 5 jadi best of 7 waktu itu. Jadi bikin Set. kalau kecapean itu jalannya kemana-mana, mental, jadi sensi. Nanti pembawaannya jadi nggak enak juga mungkin ya. Mumet, nggak bisa fokus aja, Cil. Ya nggak, Cil? Ya. Acil nih kayak gini nih lagi kelelahan. Ini kita diamin 5 menit. Tahu ya, aja gini. nih, Clara. Cuman LG nih kabarnya kemarin itu juga di saat LG belum pindah nih ya Bude ya. Kalau nggak salah LG juga masuk ke dalam deretan roster untuk berada di M2 dari RRQ ya. Kalau nggak salah setelah itu LG pindah nih. Nggak apa-apa itu LG perasaannya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Kalau emang udah rezeki ya pasti main. Kalau misalkan nggak main kan berarti belum rezeki. Oke. Kalau belum main Terserah berarti belum saja rezeki. ya, Bun. Iya, ikhtiar sama tawakal Iya. lah pokoknya kuncinya ya. Iya, terbaik. gitu lah. Oke. Waktunya. Tapi ini juga kita ngeliat dari beberapa artikel, katanya tim Indonesia itu salah satu kekuatannya dari metanya yang lebih variatif, sedangkan meta yang dipakai beberapa tetangga itu bisa dibilang tertinggal atau mungkin bisa dibaca juga ya. Yang kalian rasain sendiri setelah beberapa kali ngelawan negara lain gimana sih? Apakah ini benar? Iya. Apalagi yang PLI kemarin kan. Dari kita tanya nasi uduk. Nasi uduk deh, boleh dulu deh. Yang udah jadi bubur kayaknya, bubur Win uduk. rate 100% loh. Kita lihat nih, kita denger nih. Bubur uduk. Mana ya? Halo? Gimana? Gimana ya? Paling kalau tadi pembahasannya sih paling kayak nggak tahu kenapa kita lebih unggul di draft pick aja. Pool hero dari Pas Indonesia, grafiknya tim itu. Indo lebih besar gitu. Nggak tahu kalau tim-tim lain ya. Kalau dari tim Alter Ego bisa dibilang iya. Oh.
Oke. Bisa buat dibaca. Iya. Metanya, Itu dia keunggulan dari memiliki pool hero yang banyak banget ya Bude ya. Jadi kayak susah ditebak juga. Nah ini dari nasi uduk. Iya, tapi kalau nasi uduk itu tuh ngedraft nasi uduk semua. Apa udil nih jangan-jangan ya? Iya, Udil kenapa ketawa-ketawa kamu Udil? Ada Enggak. sesuatu nih. Tapi lu bilang full hero banyak, gua lucu aja gitu. Aku bisa nyatet ininya udil sih. Parsya, Valir, Fail. Gak ada Valir, gak ada Fail. Gue MPL cuma main 3 hero. Kamu pernah Full main? hero banyak, pala lu tuh banyak. Iya, dari hati banget Udil ngomong pala lu. Dil, itu ada dalam kurungnya, kecuali udil. Nggak bisa. itu Dil, lu main 3 hero doang selama MPLI? Lah, Dari itu lu nasi tahu. uduk apa dari lu tuh? Itu tahu. Dari lu yang mau main itu atau disuruh sama coach? Gak boleh kasih tahu lah. Bisa, mukanya langsung berubah coba lihat. Sebel banget gue ya. Biarin, Dil nggak kasih tau kita tanya nasi uduk. Nasi uduk? Bang, lu sih siap-siap dipotong gaji sama Kak Dewi. Nggak bisa, kok Delwin lagi baik, habis nikah juga. Oke. Gimana sih? Nggak, kita nanya gini deh, nasi uduk menurut kalau dari Alter Ego sendiri, drafting